Pasca Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendandatangani peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta dan atau musik, membuat polemik di tengah masyarakat, khususnya bagi para pencinta musik dan pegiat di dunia musik. Peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 yang baru disahkan tersebut mengandung aturan tentang pengelolaan royalti musik, serta membatasi beberapa tempat usaha yang bersifat komersil dalam memutarkan musik dan lagu. Diwajibkan untuk membayarkan royalti kepada pemilik lagu atau pemegang hak cipta lagu melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN yang kemudian akan disalurkan kepada yang memiliki hak royalti atas lagu tersebut. Adapun tempat-tempat yang tercantum dalam peraturan pemerintah tersebut antara lain kafe, restoran, tempat karaoke, bank, perkantoran, stasiun radio, stasiun televisi, dan beberapa tempat usaha komersil lainnya. Dan hasilnya, pro dan kontra atas aturan ini mulai bermunculan. Salah satu mantan pegiat dunia musik, yakni mantan gitaris Miladian Band, Dery Nugraha, menyatakan dukungannya atas aturan ini. Menurutnya, peraturan pemerintah tersebut jelas berdampak positif bagi perlindungan hak cipta para musisi di tanah air, yang selama ini kurang diperhatikan, terkhusus dari segi pemutaran lagu tanpa izin atau royalti. Ia menyambut baik peraturan ini, sehingga para pencipta lagu tetap mendapatkan hak kekayaan intelektual dan dilindungi oleh negara. Tentunya jika PP ini benar-benar diterapkan tentu makin mensejahterakan musisi ya. Jadi musisi tidak hanya bergantung pendapatan mulai dari job of air atau dari penjualan musik digital ya kalau zaman sekarang. Jadi mereka istilahnya tidak perlu melakukan kegiatan tapi sudah mendapatkan pundi-pundi uang gitu dari hasil karya cipta mereka sendiri. Misalnya di mall, kafe, atau tempat komersial lainnya yang misalnya lagu mereka itu dimainkan ya. Dery menambahkan, seharusnya aturan ini bisa diterapkan sejak awal industri musik lahir di tanah air, sehingga mencegah adanya indikasi pembajakan karya musik. Sementara itu, salah satu pencipta lagu yang juga produser studio Tata Gita di Tanjung Pinang, KS Aji berpendapat, aturan tersebut pada hakikatnya positif, namun, masih diperlukan sosialisasi secara jelas terkait mekanisme aturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tersebut hingga tidak menimbulkan persepsi ganda di kalangan musisi. Yang sekarang banyak menjadi pertanyaan musisi, ini sebenarnya pertanyaan musisi. Bagaimana pemungutan itu akan berjalan, kemudian mekanisme pemungutan dan pembagian hasil dari hasil pungutan itu seperti itu aja. Kalau itu sudah mapan, ya itu baru mungkin musisi agak tenang. Kalau sekarang sih masih banyak ribut, dan ribut biasanya kan aneh-aneh aja karena lack of knowledge. Karena memang belum ada knowledge, bukan karena nggak ada knowledge, belum dijalankan. Kalau sudah dijalankan baru mungkin musisi bisa, terutama yang pencipta lagu, komposer, label, indie label sekarang banyak sekali dan mereka rata-rata publishnya itu di agregator internasional bahkan. Jadi itu yang mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk menjalankan peraturan pemerintah. Itu dipastikan dulu mekanismenya seperti apa. Pendapat yang sama juga datang dari salah satu pegiat penyiaran radio swasta, Amril. Ia berharap pemerintah bisa memberikan petunjuk penerapan aturan ini secara spesifik, mulai dari tata cara penarikan royalti hingga transparansi aturan tersebut. Penerapan PP 56 ini harus betul-betul jelas, karena dari segi mekanisme, dari segi transparansi maupun aplikasi yang akan diterapkan dalam PP ini kita belum jelas, karena masih menimbulkan interpretasi yang tanda kutip beragam dari masyarakat, dari musisi sendiri, bahkan dari kita pelaku dunia komersil seperti itu. Makanya posisi kita sekarang adalah kita juga menunggu perkembangan dari PP 56 ini karena ada wacana akan diturunkan kembali melalui keputusan menteri terkait ya. Jadi posisi radio sekarang kita sangat mendukung PP ini, tapi juga kita akan menunggu mekanisme yang lebih lengkap dan jelas, dan tentunya saja diperlukan sosialisasi yang lebih luas.
Peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tersebut masih belum dijelaskan secara spesifik terkait tata laksana aturan secara detail seperti keputusan menteri di bidang terkait. Meskipun aturan ini telah resmi ditandatangani Presiden, namun pelaksanaannya belum bisa berjalan tanpa penjelasan atau petunjuk teknis dari lembaga terkait yang diperkirakan akan dibenahi maksimal 2 tahun ke depannya. Muhammad Azharullah, GoTV News melaporkan.